balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Kembali lagi bersama saya Salisa, saya Adinda di segmen Ngobras, Ngobrol bareng senior. Ya, kita akan berbincang dengan senior ya. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Aduh, siapa ini? Oke, kita akan ngobrol bareng Executive Manager dari WSH, Wolu Senior Hotel, satu-satunya di Semarang. Wow. Hotel ramah lansia satu-satunya dan pastinya yang pertama di Semarang. Boleh langsung perkenalan aja Pak, silahkan. Oke, terima kasih. Nama saya biasa dipanggil itu Pak Dani ya, tapi panjangnya itu sebenarnya Dani Eko Prasetyo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Pak Dani, kalau boleh tahu WSH itu apa sih Pak? Boleh cerita sedikit dong? Oh iya, WSH itu sebenarnya singkat kepanjangan dari Wolu Senior Hotel. Hotel yang diperuntukkan tadi yang kalian sudah bilang yaitu untuk para senior atau lanjut usia lebih tepatnya. Begitu. Oh, begitu. Apakah hotel itu dikhususkan untuk lansia Pak atau gimana? Iya, betul, khusus untuk lansia, tetapi tidak memungkiri juga kita buka untuk umum. Artinya semua golongan baik dewasa atau lanjut usia bisa menggunakan hotel tersebut. Oke baik, kalau boleh tahu fasilitasnya di sana apa saja Pak? Oh, Wolu Senior Hotel itu fasilitasnya sama seperti pada umumnya hotel. Ada kamar, ada lobi, ada restoran, tetapi peruntukannya khusus senior, jadi ada fasilitas-fasilitas tertentu yang untuk memudahkan aktivitas untuk senior. Contohnya seperti apa Pak? Ya, misal itu ada, kalau senior itu kan biasanya jalannya agak susah ya. Iya. Terus lantainya itu tidak ada tangganya, tapi dibikin yang miring, kemudian ada pegangan untuk jalannya. Di kamar mandinya juga kita setting ada pegangan biar safety juga untuk seniornya gitu. Apakah sudah dibuka atau sudah bisa dipesan Pak? Ya, Wolu Senior Hotel sudah kita buka mulai bulan Maret kemarin. Kebetulan juga sudah ada beberapa customer yang sudah mencoba menginap. Sementara itu, Oke, kalau boleh tahu harganya itu berapa Pak? ya, kalau kami ini lagi opening promo, soft opening, yaitu 150.000 per malam. Itu sudah dapat belum dapat sarapan, tapi di situ kita dapat fasilitas seperti ada fitness centernya, ada kursi untuk massage atau kursi untuk pijat. Kemudian di kamar itu dilengkapi dengan smart TV, ada wifi, kemudian water heater, dan untuk membuat teh atau kopi juga ada di situ. Oh, keren ya. Pasti nyaman ya di situ ya? Iya, benar-benar. Oke Pak, kalau boleh tahu kegiatannya tuh seperti apa contohnya? Sehari-harinya untuk para senior Lansia. itu? Kebetulan nanti rencana itu kalau di Senior Hotel kami ada program untuk lansia itu kita adakan untuk seperti melukis atau menganyam. Seperti itu biar tidak serta-merta hanya hotel untuk tidur, tapi ada aktivitas seperti di rumah biar tidak sepi seperti itu. Kedepannya ini planningnya mau ada apa lagi Pak? Program apa lagi atau mau ada dibangun sesuatu apa lagi gitu di Wolu Senior Hotel? Ya, kedepannya itu sebenarnya kami ada dua program. Satu program yang untuk senior, yaitu mau kita adakan seperti tes tensi ya, untuk tensi atau tekanan darah gratis untuk para lanjut usia. Kemudian untuk yang dewasa atau di luar dari lanjut usia, kita seperti mau membuka restoran tetap kita buka, tetapi dengan konsep seperti ala-ala kafe seperti itu, untuk sekaligus promosi agar di lingkungan sekitar itu tahu bahwa
di situ ada Wolu Senior Hotel. Seperti itu. Oke. Tujuan dari dibangunnya Wolu Senior Hotel itu apa Pak sebenarnya? Tujuan awalnya. Sebenarnya Wolu Senior Hotel itu merupakan ruang praktek siswa ya. Jadi untuk kegiatan kegiatan untuk siswa, khususnya para siswa yang jurusan caregiver dari SMK 8. Wolu Senior Hotel ini merupakan bantuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang difokuskan untuk SMK 8 agar menjadi sekolah dengan pusat keunggulan atau bahasa kerennya Center of Excellence. Hanya satu-satunya di Semarang ya Pak? Iya betul, sementara hotel yang khusus buat lansia itu baru ada di Semarang, khususnya di SMK Negeri 8. Wow, keren banget ya. Keren banget nih. Oke, kalau dilihat dari pemasarannya gimana Pak? Apakah sudah terjamah semua atau mau ada pemasaran lanjutan atau ada cara-cara yang lain? Ya, sementara masih kita konsep promosi lewat media sosial seperti itu dulu, nanti dibantu sama jurusan anak-anak dari jurusan caregiver untuk semakin mempromosikan Wolu Senior Hotel lebih luas lagi. Sudah ramai Pak? Sementara atau berjalan. Masih berjalan ya. Gitu. Oke, kalau untuk yang perawatnya itu berarti dari siswa ya Pak ya? Ya betul, perawatnya itu sebenarnya bukan perawat ya, tapi asisten pembantu perawat non medis. Jadi dari anak-anak jurusan caregiver yang istilahnya membantunya non medis. Oke, kalau misalnya mau ikut gabung di WSH itu kira-kira menghubunginya ke siapa Pak? Atau kontaknya ke siapa? Oh ya, di situ kita sudah share di media sosial, di Instagram itu sudah ada. Nah, nanti kalian kata kuncinya caregiver aja, nanti di situ muncul, atau bisa kalian cari di Google atau media pencari lain yaitu Wolu Senior Hotel. Nanti di situ sudah tertera jelas semuanya untuk nomor yang untuk reservasi atau bagaimana cara reservasi, di situ sudah ada semua. Oke, baik. Kalau yang untuk fasilitas-fasilitas seperti kafe, restoran itu kira-kira programnya akan dimulai kapan, Pak? Ya, ini dalam waktu dekat masih kita komunikasikan secara teknisnya, karena mengingat ini pandemi, jadi kita masih memikirkan protokol kesehatan yang ketat biar semua merasa tenang dan nyaman, seperti itu. Oh, seperti itu. Ini kan lagi pandemi ya Pak. Kalau misalnya sudah nggak pandemi lagi atau masuk seperti biasa, itu pelayanannya bagaimana? Pelayanan yang dimaksud yang seperti apa? Misalkan kita kan lagi sekolah, siswanya pasti lagi sekolah kan Pak? Yeah. Terus kalau misalnya di situ ada senior atau lansia yang menginap, itu kira-kira bagaimana pembagiannya atau pemisahannya? Oh gitu. Sebenarnya ini juga walaupun tidak sekolah itu mereka kita panggil ke sekolah, itu sehari itu 2 shift, dari jam 7 sampai jam 12 itu shift 1. Kita manggil 3 anak dari kelas 12 untuk mengikuti semacam seperti kelas industri, yang di situ nantinya ada tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan. Walau sementara karena belum ada tamu khusus lansia, maka tugas-tugasnya umum saja. Jadi seperti bagaimana belajar menjadi resepsionis, bagaimana belajar menjadi room attendant, kemudian public area, ya semacam seputar itu. Tapi ketika ada lansia, ya perawatannya misalkan kita membantu memberikan makan kepada lansia apabila lansia itu perlu membutuhkan bantuan, atau jika lansia itu bisa makan sendiri, kita hanya mengantarkan saja, mengingatkan waktunya untuk makan. Bisa makan di dalam kamar atau kita bisa ajak makan di restoran yang ada, mungkin sembari melihat-lihat taman atau melihat hiburan di televisi atau yang lainnya, seperti itu.
Berarti walaupun pandemi gini hotelnya tetap berjalan gitu ya. Itu hotel tetap berjalan, kami terapkan protokol kesehatan, artinya di kamar di area-area publik itu kita siapkan hand sanitizer. Kemudian di kamar-kamar itu juga kita siapkan hand sanitizer dan masker gratis bagi tamu hotel. Jadi semua aman. Kemudian orang-orang yang berada di hotel juga kita batasi biar sesuai protokol kesehatan, ada jaga jaraknya, kemudian menghindari kerumunan juga seperti itu. Oke, baik. Udah lama nih kita ngobrolnya. Ya bener banget ya, seru banget ya ngomongnya. Oke. Ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng sama Pak Dani. Buat teman-teman yang mungkin punya mbah, nenek, kakek yang berminat untuk merasakan fasilitas yang ada di WSH, mungkin bisa kontak ke Instagramnya caregiver ya Pak ya? Ya, betul. Nanti di sana sudah ada keterangan lanjutannya. Oke. Buat semuanya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga semangat belajar meskipun dari rumah. Mungkin cukup sekian dari kita. Kita ada jargon ya, SMK 8 mau bareng-bareng Pak. Ya, boleh. Oke, kita mulai ya Pak. SMK Negeri 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Jangan lupa buat pantengin terus di YouTube-nya N8 TV karena kita akan menyediakan konten-konten yang menarik dan tentunya edukatif untuk kita semua. Semoga bermanfaat.